الحاضرين شيخنا سيدنا بين أمتنا حبيبنا والحاضرين سيدنا الفاتحة. Bismillah. Baca doa halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi jami'an lana syai'un wa khususan musannaf hadzal kitab wa ila hadrati masyayikhina sayyidina wa imamadina wa liqadi hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin. Kemarin hadis pertama menjelaskan tentang keimanan, tidak boleh zalim. Semua manusia hakikatnya sesat, kecuali yang diberi daya oleh Allah. Semuanya lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah. Semuanya telanjang, tak punya pakaian kecuali yang diberi oleh Allah. Semua manusia berbuat salah dan dosa siang malam, tetapi enggak usah khawatir, Allah mengampuni semua dosa. Ya. Manusia itu tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan kehendak Allah. Maka kalau pagi dan sore baca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Mana teman terusnya? Ya, pagi dan sore dibaca doa itu. Kemudian seandainya semua orang itu di dunia semuanya jin manusia takwa kepada Allah, tidak membuat Allah tambah hebat. Kenapa? Allah sudah hebat. Ya, Allah sudah maha segalanya. Seandainya semua orang di dunia, jin dan manusia, orang dulu sampai orang akhir semuanya maksiat, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Suci. Seandainya semua orang jin dan manusia berkumpul di satu tempat dan minta kepada Allah dan semuanya dikasih hajatnya, macam-macam yang minta. Ada yang minta ingin naik haji, ada yang minta ingin umroh, ada yang minta ingin pesawat, ada yang minta ingin sepur, ya, ini gerang-gerang minta ingin rabi, ya. Nah, sing ngajine bulat, ingin lancar ngajine. Oleh Allah dikabulkan semua, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seperti jarum dimasukkan di lautan dan diangkat lagi. Hanya sekedar tetesan yang nempel di jarum. Sedangkan air laut itulah kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan Allah seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Paham? Nggak usah khawatir, yakin kepada Allah. Jangan kecil hati. Hidup jangan takut kelaparan, takut nggak punya pekerjaan, takut kalau di PHK, takut kalau nggak lulus, takut kalau tidak naik. Nah, itu karena apa? Karena tidak tahu keluasan rahmat Allah, tidak paham kebesaran anugerah Allah seperti itu. Ini bukan aneh sama. Itu bukan sekali. Bukan sana. Kita lanjutkan hadis 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadis tsani. Kita lihat hadis yang kedua. Iku ajazani memberi ijazah kepada saya bi dengan hadis yang kedua sebuah al-alamah, orang yang alim, ulama yang alim, As-Said Ahmad Al-Mursifi Al-Misri. Ba'da ajazani, sesudah memberi ijazah kepada saya bi dengan hadis yang kedua. Siapa? As-Said Tuan As-Said Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, yaitu Sayyid atau Tuan atau bahasa Jawanya Gusti, ya. Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. An masyayikhi, dari guru-guru beliau, musalsalan dengan hadis musalsal, bil aulawiyah dengan yang lebih utama, ila Abdullah bin Amr, sampai pada Abdullah bin Amr bin Al-As, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Kemarin agak panjang, ini agak pendek dihafalkan. Ya, kalau yang panjang bisa kamu hafalkan, kamu ciri-ciri akan jadi ulama. Ya, kalau yang pendek tidak hafal, ciri-ciri kamu akan jadi pengikut ulama. Nah, ya, jadi tukang nyupiri ulama, tukang nyuci mobil ulama, ya. Soalnya hadis pendeknya nggak hafal, berarti nggak niat. Ya, seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Nabi Muhammad SAW iku qala bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum
man fis sama. Ar-rahimuna orang-orang utawi orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan. Orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan, tidak bengis, tidak kejam. Ya. Ya. Iku yarhamuhum, mereka akan dirahmati. Yarhamuhum, mereka akan dirahmati Ar-Rahmanu oleh Allah yang Maha kasih sayang. Ya. Beli kitab ya. Ar-Rahimuna orang-orang yang bersifat belas kasihan, mempunyai sifat kasih sayang. Iku yarhamuhumur rahmanu, Allah yang Maha Kasih Sayang akan menyayangi mereka. Tabaraka, bertambah berkah Allah wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah yang Maha Rahman. Kalau ingin disayang oleh Allah harus mempunyai sifat kasih sayang. Kalau ingin dirahmati oleh Allah harus mempunyai sifat belas kasihan. Jangan zalim, jangan bengis. Apalagi suka berbuat zalim, suka menyakiti orang, ganggu orang. Oh, enggak disayang oleh Allah. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali ke diri kamu. Kalau kamu berbuat jahat, sama dengan kamu menjahati diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak mau digebuk, jangan gebuk orang. Itu bahasa sederhana ya. Bahasa dari orang Jawa, lek gak gelem dijiwit, ojo jiwit. Lek gak gelem dijewer, ojo jewer. Ya, justru apa? Oh, ini temannya disayang, ada temannya di pondok. Kenapa kamu kok kelihatan malas, saya nggak sehat? Ini baju kamu belum cuci ya? Ini tak cucikan. Nah, orang seperti ini mau jadi ulama besar, ya. Kalau ada yang seperti itu. Tapi apa? Ini pakaian kotor semua. Terus gaya pakainya koncone wae. Itu orang zalim, tidak boleh. Ya. Kelanjutan hadis berikutnya, irhamu, sayangilah kalian semua. Irhamu welasana sira kabeh. Welas atau belas kasihan kepada siapa? Man pada orang. Man pada orang. Man ini namanya isim mausul. Saya diajari bapak saya mulai masih kecil ya. Ini man ini isim mausul yang sifatnya mustarok untuk umum. Isim mausul mustarok umum. Man siapa saja. Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan manusia maupun hewan. Fil ardi yang ada di bumi. Irhamu, sayangilah man orang fil ardi yang ada di bumi, maka yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Sapa man wong orang atau malaikat fis sama yang ada di langit. Fis sama yang ada di langit, atau pakai bahasa kiasan man fis sama, Allah yang ada di atas sana gitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat belas kasihan akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Mulia, Maha kebaikan, bertambah-tambah baik, barokah tabarokah. Maka Nabi berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, dihafalkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sekali lagi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang ada di bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Kalau kamu sayang dengan manusia, kamu banyak saudara, banyak kawan. Tapi kalau kamu jahat,
Di dunia aja kamu nggak punya tempat, banyak musuh, banyak lawan. Nauzubillahi min dzalik. Wal makna, adapun artinya iku ar-rahimuna utai orang-orang yang kasih sayang liman bagi orang fil ardi di bumi min adamiyin berupa manusia wa hayawanin dan binatang atau hewan lami umar biqadlihi yang tidak disuruh biqadlihi untuk membunuhnya bil ihsani dengan berbuat baik ilahi kepada mereka, maka ya yuksinu akan berbuat baik sapa ar-rahmanu Allah yang maha kasih sayang ilahi kepada mereka. Orang-orang yang akhlaknya belas kasihan, sayang, sabar akan disayang oleh ya. Kamu lihat para ulama, kamu lihat para kiai, enggak ada kiai jahat, apalagi kiai zaman sekarang enggak karuan. Saya dulu diajari bapak saya, banyak saya ngaji dari bapak saya sendiri ya. Hadis yang diajari bapak saya hafal semua ya. Seandainya saya diajari semua mungkin saya banyak yang hafal ya. Ada hadis kurang lebih demikian ya, keterangan dari bapak. Saya ati ala nasi zamanun qalilul fuqaha kasirun khutaba. Nanti akan ada suatu zaman, suatu masa banyak tukang ceramah, sedikit ahli fikih. Sedikit orang alim, tapi yang ahli ceramah banyak. Enggak mondok, enggak sekolah, sementing jenggotnya dawa, bathuke ireng, ceramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, padahal enggak ada ilmunya. Kitab gundul, jangan kitab gundul, kitab gondol enggak ngerti. Ya, seperti itu. Itu benar sekarang. Maka sekarang kalau ngaji harus punya guru. Gurunya harus punya guru, harus punya sanad sampai mutasil, sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad, sampai pada Rasulullah. Kenapa kalau enggak? Kamu akan jadi khutobah, tukang ceramah. Nah, akhirnya apa? Pintar ceramah. Ceramahnya apa? Mencaci maki orang, ya. Menjelek-jelekan orang, ya. Apa itu kamu bagaimana? Orang gendut, pendek, ireng, mentutan, apa itu kamu enggak boleh begitu ya. Iki skuru cilik, kayak apa? Ambune gak enak lah. Enggak boleh begitu, ya. Ulama yang sejati kamu lihat bayai-bayai, yang sepuh-sepuh, yang alim-alim. Akhlaknya baik, ya. Ramah, sopan santun, masya Allah ya. Tawadu, padahal alim, padahal hebat seperti itu ya. Luman, dermawan ya. Saya dulu ada saudara Mbak Yai Sajam di Karangmelati ya. Kalau ke sana saya mesti disangoni. Ya, alhamdulillah. Sekarang ada juga guru kita Kiai Mas Tain yang di Bintaro Jakarta ya. Kalau saya ke sana pulang mesti di amplop saya. Amplopnya bukan 100 200, 1 juta Masya Allah. Itu ulama yang sejati. Begitu. Kenapa beliau ar-rahimuna, mempunyai sifat rahman, kasih sayang. Nah, yang bengis, kejam, jahat, mulutnya busuk, macam enggak usah diikuti. Kadang-kadang ada ulama katanya ya, ceramah apa? Manggil orang, "Hei cebong." Lah ini jangan diikuti. Itu manusia bukan cebong. Benar enggak? Itu manusia itu. Ya, jangan malu-malu begitu ya. Nah, itu manusia ya. Kalau ini kucing ya, itu memang kucing itu ya. Ya. Jangan begitu. Karena apa? Belum tentu. Ya, hati-hati. Ikulah ulama yang punya ilmu, yang berakhlakul karimah, yang punya sifat kasih sayang. Berarti apa? Ulama itu mengikuti petunjuk Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu, sayangilah kalian semua. Man, pada orang tastati'una yang kalian mampu, antarhamuhu, untuk menyayanginya. Min asnafi makhlukatihi, berbagai macam makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, maha mulia Allah. Walau wairo akilin, walaupun
atau walau ghairi akilin, walaupun itu makhluk yang enggak punya akal. Ya. Bisa fakoti dengan mempunyai rasa sayang atau belas kasihan, ya. Atau belas asih. Ya. Alaihim pada mereka. Wa du'aikum dan doa kalian lahum pada mereka birahmati dengan kasih sayang, dengan rahmat, wal maghfirati dan ampunan. Yarhamkum maka akan menyayangi kalian sapa al malaikat para malaikat. Wa min rahmatihi dan dari rahmatnya amatun yang umum di ahli sama bagi penduduk langit alladzina orang-orang hum utai alladzina iku aksaru lebih banyak min ahli daripada penduduk bumi. Penduduk langit, penghuni langit, para malaikat menurut keterangan ini lebih banyak daripada penghuni bumi. Penghuni bumi berapa miliar? Sing sekolah mana yang sekolah SMA Bintang? Berapa miliar? Sekolah mati nih. Sing ora sekolah apa meneh? Sekarang penduduk bumi ini beberapa miliar ini diuji oleh Allah dengan virus corona. Sak bumi sak donya. Ya. Ada yang diuji oleh perasaan, ada yang diuji niat, ada yang macam-macam ya. Maka kita selalu berdoa semoga dijaga oleh Allah, dan yang kita amalkan setiap habis sholat langsung doa itu adalah waktu yang mustajabah. Siapa yang habis sholat tetap di tempat duduknya selama dia belum hadas, belum ngentut, malaikat selalu mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Maka kalau waktu mustajab sebaiknya dibuat zikir dan berdoa seperti itu. Ya, kembali. Kita harus mempunyai sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah walaupun itu binatang yang enggak punya akal, dengan mempunyai rasa kasih sayang, kasihan. Jangan menganiaya. Ya, nemu tikus, wah tikus itu kurang ajar iki. Ya. Yang tukang mencuri makanan yang disimpan ya. Akhirnya apa, jengkel, akhirnya apa? Tikus dikasih minyak, disumut. Nah, dinyalakan dengan api, melayu api ya. Ada api lari ya. Itu berdosa dan bahaya. Kalau mau bunuh-bunuhlah sekalian pegang buanting jegek. Nah, dungane piye? Nek wong Jawa dungane amit-amit jabang bayi lanang wedok. Kita anak perempuan atau nanti kalau kamu punya istri bojone meteng, hati-hati jangan sembarangan ya. Kalau terpaksa donga begitu amit-amit jabang bayi lanang wedok. Nah, ya. Doa itu. Jangan meremehkan seperti itu ya. Kalau kita bersifat kasih sayang kepada semua makhluk Allah ya, maka penghuni langit yaitu para malaikat mereka lebih banyak daripada penghuni bumi akan mendoakan kita. Wala juzu tidak boleh lisahkan bagi seseorang ayat doa untuk berdoa li jamil muslimin bagi semua orang Islam bi ghufri jamil dzunub dengan diampuni semua dosanya. Allah doa atau mendoakan li fakirin pada orang melarat binahwi adi dinarin dengan kira-kira 100 dinar. Walaisa dan tidak ada lahu baginya jihadun arah atau usaha yatasahalu yang memudahkan minha dari jihad apa dalika itu tadi.
Wa yaqulu, dan dia berkata demikian, hadza minar rahmati bil khalqi. Perbuatan ini adalah termasuk sifat rahmat dengan makhluk. Kenapa enggak boleh? Li'annahu, karena sesungguhnya doa tersebut mukhalifun li nususis syar'i, menentang terhadap keterangan-keterangan atau teks-teks syariat. Ya Allah, ampunilah semua dosa orang Islam semuanya. Enggak bisa. Kenapa? Ada dosa orang Islam yang enggak diampuni oleh Allah. Itu apa? Dosa-dosa hak adami. Sebelum dia minta ampun. Ada dosa yang Allah tidak mau mengampuni, sudah tahu itu musyrik, dijalankan. Ya. Urip susah saro, enggak sugi-sugi, akhirnya apa? Mulai tuyul. Musyrik itu. Enggak bisa diampuni. Itu doakan, ya Allah ampuni semua dosa orang Islam, enggak jadi. Ya Allah, kecuali ya Allah rahmatilah umat Islam yang ahli ibadah. Ya Allah rahmatilah, berilah hidayah orang-orang yang belum sholat. Nah, itu lain doanya. Kalau secara umum enggak boleh. Atau mendoakan begini, ada orang kocone melarat, bukan ganti duit belas, gak duwe. Tak dongane muga aku nemu duit 1 miliar. Nah, padahal enggak ada usaha apa-apa. Enggak boleh. Karena apa? Bertentangan dengan akal waras. Wis muga-muga Febri untuk duit 1 triliun. Nah, ini doa enggak? Doa ini mau gendeng. Duit 1 triliun juga apa? Dari mana? Mendoakan yang seperti itu enggak boleh. Ya, minimal ya Allah muga-muga kancaku duwe akeh, kate telat duit ya Allahumma amin. Siapa yang ngamalkan al-waqiah setiap malam enggak akan kekurangan duit. Ya. Jangan takut Mbak Sri ya. Nah. Dia baca waqiah terus ya. Setiap saat dia memegang duit. Saya tiap hari memegang duit, Masya Allah. Itu luar biasa. Baru kayak waqiah, alhamdulillah. Ya. Kalau ada amalan dari Habib Asyikab itu ya, siapa yang ingin tidak telat duit, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali setiap malam habis sisa. Omong-omong bapakmu ibumu, Pak, Bu, ya kata Ustaz, keterangan Habib suruh nanam apa? Nanam batang apa? Batang duit. Siapa yang ingin punya batang duit di rumah, di depan rumah, setiap hari bisa dipetik dan gak akan keterangan duit. Setiap malam bisa membaca sholawat 400 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dicukupi oleh Allah untuk ibadah. Ya, jadi kalau niatnya sayang tapi mendoakan tadi, muga-muga sampai oleh duit 1 miliar, itu enggak boleh, enggak ada gunanya. Karena dari mana arahnya duit enggak jelas, untuk apa juga enggak jelas. Tapi kalau kamu doakan Ustaz, ya Allah, berilah Ustaz jalan keluar, berilah Ustaz jalan keluar dapatkan duit berjuta-juta untuk bangun pondok, boleh. Karena apa? Itu penting dan wajib. Ya, seperti itu. Jadi doakanlah doa-doa yang lazim, yang lumrah, yang benar, yang masuk akal. Ya, semua Kang Anwar ya, Anwar santri yang paling tua iki ya. Nah, ya Allah, bantu Anwar iki santri pondok ya Allah, sini pondok ya Allah. Banyak bari ndang khatam ngajine ndang serapi ketemu ini. Nah. Itu boleh ya sebenarnya. Saya khusus ya. Nah, itu mana enggak pas ya, enggak cocok ya. Dungane muga-muga Yudi ndang rabi ya kawan. Ya, itu enggak pas. Enggak boleh doa seperti itu ya. Atau sebaliknya, ya Allah, berilah teman saya Samsul hidayah supaya tidak menjadi pencoleng ya. Enggak boleh. Kemudian santri api. Ya. Doakan kebaikan ya seperti itu. Setiap doa kita diterima, didengar oleh Allah dan diterima kalau kita benar-benar dikabulkan. Entah cepat atau lama pasti dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha. Ro'a, ini kisahnya Imam Ghazali.
ro'a mimpi sebal Ghazali Imam Ghazali finami dalam tidur, fakila maka dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu Imam Ghazali? Faqala, Imam Ghazali berkata, auqafani, Allah menegakkan saya baina yadayhi di hadapannya. Wa qala li, sahabat Imam Ghazali, seorang ulama yang alim, yang ma'rifat, yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya 4 jilid 4 juz ya. Tebal. Lek ngaji iku mbok amale mesti dadi wali. Tapi akeh sing ngaji Ihya kur ngaji-ngajian tok ya. Soalnya abot. Kalau belum waktunya jangan ngaji Ihya, karena apa? Nanti sia-sia. Ya, mau Arab blek-blekku ngaji Ihya ya. Ya, nanti aja dulu. Kalau sudah waktunya. Ya, itu kehebatnya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li, dan Allah berkata kepada saya, bima qadimta alayya, kamu bawa apa datang kepada saya? Fasirtu adzkuru a'mali, maka saya mengingat amal-amal saya. Dengan ingat amalnya apa saja di dunia dulu, Imam Ghazali ya. Faqala, maka Allah berkata, lam aqbalha, saya tidak menerimanya amal kamu semuanya itu. Waduh, ngarang kitab Ihya ternyata tidak diterima. Belum yang lain, banyak kitabnya ya, karangannya banyak. Kalau ada lagi kitab Imam Ghazali yang disarai oleh ulama Indonesia, kalau nggak salah Bidayatul Hidayah disarai menjadi Minhajul Abidin kalau nggak salah. Siapa yang nyarai? Syekh Ihsan Jampes Kediri. Syekh Ihsan Jampes Kediri. Ulama Indonesia itu sudah terkenal di dunia sejak dulu, sudah kelas internasional ulamanya ya. Ya, semoga nanti ada lagi lahir dari Ramadan ulama yang kelas internasional. Amin ya. Semoga itu mudah-mudahan dipunyai yang mulia ya. Minimal apa? Akan melahirkan ulama seperti itu ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma qabiltu, sesungguhnya saya hanya menerima minka dari kamu wa Imam Ghazali, data yamin suatu hari nazalat datang atau turun menclok apa dubabatun laler. Ini kalau latihan fasoha, latihan makhraj kalau bahasa Arab babi bubab itu. Tapi kalau latihan fasoha Jawa laler mencelok di lore rel. Boten cepat laler mencelok di lore rel. Kalau orang fasih bisa cepat, kalau nggak fasih nggak bisa. Hajal laler mencelok di lore rel. Dan fase siwakan ya. Apalagi ini Haikal lalu mencelok di lore rel. Bisa ngomong laler. Ya. Gara-gara laler ini ya. Man laisal adab kadzubab. Siapa yang enggak punya adab seperti lalat. Lalat punya enggak? Adab enggak punya. Ngumplek yang lambe. Ngumplek yang irung. Enggak punya adab lalat. Ya. Jarang lalat terus moro tangan salaman ya. Langsung nyangrai. Itu bab ya. Hewan yang seperti itu menjadi asbab amalnya Imam Ghazali diterima ya. Ya tayaumin suatu hari nazalat mencelok apa dubabatun lalat ala madadi kolamika, di atas tinta pena kamu. Zaman dulu saya mondok tintanya
penanya nggak seperti kamu. Kalau menurut yang itu buat tinta sendiri dari bahan khusus tuh dari Cina ya, biasanya ya, karena tulisan Cina. Entah siapa yang buat, digosok kemudian pakai apa namanya, seraknya Ares. Ares itu atine pisang ya. Itu apa dicampur lah, itu apa kalau tutul, namanya pen tutul. Tutup. Nah, gitu ya. Itu zaman dulu. Sekarang ketinggalan, nggak mungkin kamu begitu ya. Zaman makanya dulu hebat-hebat. Dan kehebatan itu sampai orangnya mati tulisannya masih jelas tintanya. Kitabnya bapak saya masih jelas semua. Padahal sekitar tahun 60-an bapak saya ngaji ya. Gitu. Ya, terus litasroba karena akan minum dari tinta. Wa anta taktubu, dan kamu sedang menulis. Fatarokta, maka kamu meninggalkan alkitabata, tulisan, hatta akhodat, sehingga dia minum hadduha, bagiannya lalat. Rahmatan, karena kasihan dia dengan lalat. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, umdu, masuklah kamu, biabdi wa hambaku ila jannati, ke surga. Imam Ghazali amalnya banyak sekali, alim alamah, ahli ibadah sampai budak kayak profesor ya. Ternyata ketika dalam mimpi beliau bertemu Allah, tanya, kamu amal apa yang kamu bawa? Banyak diingat-ingat, ternyata enggak diterima. Asbabnya diterima suatu saat pas beliau nulis kitab, ada lalat haus, dia minum di tintanya karena kasihan mau digusah ya. Nah, apa digusah itu, dihalau ya, dibiarkan. Oh ya Allah, lalat ini haus ini, biarlah. Sudah cukup, dia akan pergi ya. Diisi dari sebabnya amalnya diterima. Maka santri harus punya akhlak yang baik, punya adab, harus punya belas kasihan, sayang ya, seperti itu. Ini koncone loro panas, loro sungguh ndang mati, ndang modal. Enggak oleh gitu ya. Butuh didoane diuji ya, lho. Ini loro kowe junjuna. Nah ya. Sakit apa kowe, Gong? Panas ya. Masyaallah, Gong. Temanku kemarin nyinggung tonggoku ini orang panas ini 3 dino mati. Jangan ya. Nah, wes muga-muga waras gimana ya, sing sabar, sing ikhlas gitu ya. Namanya sakit itu adabnya ya. Jadi harus punya belas kasihan. Tapi jangan berlebihan dan jangan asal-asalan. Harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qoulihi, dan dalam sabda Nabi SAW, yarhamkum, yaitu lafaz yarhamkum, riwayatani ada 2 riwayat. Al-jazmu dibaca jazm, yarhamkum. Ya, jazm sukun, yarhamkum. Al-annahu, bahwa sesungguhnya kata-kata lafaz yarhamkum itu jawabul amri, jawabnya amar. Irhamu, itu. Warraf atau dibaca rafa juga boleh. Al-annahu, bahwa sesungguhnya lafaz yarhamkum itu jumlah doa, jumlah doa, jumlah atau kalimat doa. Jumlah doa itu kalimat doa. Bahwa utai rafa iku aula lebih utama. Li'anna doa, karena doanya Nabi Muhammad SAW iku ghairu mardudin, tidak ditolak. Iku ghairu mardudin, tidak ditolak. Wa min asbabi husnul khotimah, dan sebagian dari asbab husnul khotimah al-madhabatu, yaitu merutinkan ala doa, atas baca doa ini,
Bahwa doa itu adalah Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman man ja'ala min ummati sallallahu. Ini baca doa ini setiap hari. Yang hafal ini jadi ulama. Yang hafal doa ini jadi ulama khusus ini. Yang tidak hafal pengikutnya ulama. Allahumma amin. Wa min hada di antara sebab husnul khotimah. Kenapa? Hanya satu aja inti kehidupan orang berhasil adalah orang yang mati husnul khotimah. Ya. Orang yang celaka, orang yang mati suul khotimah. Dan di antaranya adalah al-muadzabatu merutinkan ala hadza doa, baca doa ini. Baina sunnatis subhi wa fardhi, di antara salat subuh dan fardu subuh. Sudah ada salat sunat sebelum qomat baca doa ini. Sesudah baca wirid subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, diamalkan. Yang amalkan insyaallah jadi ulama. Yang tidak amalkan jadi pengikutnya ulama. Nah, ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Nah, ini di antara juga ini doanya. Ya. Allahumma ya Allah ighfir ampunilah li ummati sayyidina Muhammad, pada umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Selamatkan dari virus corona ya Allah. Allahumma astur umat sayyidina, ya Allah tutupilah aib kekurangannya umat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, ya Allah penuhilah, tutupilah kekurangan umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina, ya Allah perbaikilah keadaan umat sayyidina Muhammad. Allahumma ati umat sayyidina, ya Allah. Allahumma afi, ya Allah berilah mereka kesehatan. Allahumma fat umat sayyidina Muhammad, ya Allah lindungilah umat sayyidina Muhammad, termasuk Allahumma fat umat sayyidina Muhammad min virus corona. Nah, ya Allah lindungilah umat Nabi Muhammad ini dari virus corona. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Ya Allah rahmatilah, sayangilah umat sayyidina Muhammad dengan rahmat yang umum. Wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Ya Allah ampunilah dosa umat sayyidina Muhammad dengan ampunan yang umum. Wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farij an umat sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah berilah jalan keluar, berilah kemudahan dari permasalahan umat sayyidina Muhammad dengan kemudahan yang cepat. Wahai Tuhan semesta alam. Itu di antara asbab husnul khotimah. Wa min hadan itu dari bagian dari asbab husnul khotimah mulazamatu hadza doa, merutinkan doa ini. Wa huwa doa ya rabbi kulli syai, ya rabba kulli syai bi qudratika ala kulli syai, ighfirli kulla syai wa la tasna kulli syai wa la tuhasibni bi kulli syai wa atini kulla syai. Nah, ini doa umum. Ini wong sing mencakup semuanya. Ya Rabb Tuhanku, ya Rabb kulla syai, wahai Tuhan segala sesuatu. Wahai Tuhan segala sesuatu. Bi qudratika ala kulli syai, dengan kekuasaan atas segala sesuatu. Ighfirli ampuni aku kulla syai, semua dosa-dosaku. Walatas ali aku syai, dan jangan engkau menghisab atau memberi pertanyaan kepadaku tentang segala sesuatu. Walatu hasibni fi kulli syai, dan engkau jangan menghisab aku dalam segala sesuatu. Wa'tini kulli syai, dan beri saya segala sesuatu.
Allahumma amin. Nah ini ya, wa'atini kula syaitan beri saya segala sesuatu. Minta sehat walafiat, hati ini tenang, awalnya sehat, pikirannya tenang, tentram, damai, cerdas, pinter, duitnya akeh, bapak ibu ini sehat, ya, kirimannya lancar, ngajini lancar, seterusnya lancar, ya. Sing lanang oleh bojo sing salihah, sing wedok oleh bojo sing saleh, ya. Anake dhewe sing salihah, ya. Sehat kabeh, duit akeh, iso haji kabeh, ya. Mati husnul khotimah. Allahumma amin. Itu bahasa Arab singkat. Allahumma atini kulla syai'. Ya Allah, beri saya segala sesuatu. Allahumma rabba kulla syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir li kulla syai' wa la tas'al an kulli syai'. Wala tuhasibni bi kulli syai' wa ati kulla syai' ya rabbal alamin. Boleh amalkan itu ya. Doa ini ya, amalkan baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang belas kasihan, kita harus punya akhlaknya belas kasihan supaya kita disayang oleh Allah dan oleh para malaikat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa amitna fi qadrihim wa mu'afatihim min al-fitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan amal soleh masing-masing, yang tiket, bersih-bersih, yang penyapu, dan disiapkan setorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai.